Jajak pendapat baru oleh The Associated Press Knox Center for Public Affairs Research menunjukkan 85% pendukung Partai Demokrat menyebut kondisi ekonomi buruk, sementara 65% pendukung Partai Republik menggambarkannya sebagai baik. Saat bisnis mulai dibuka kembali, ekonom konservatif dan mantan kepala ekonom Komisi Perdagangan Internasional Amerika Peter Morici yakin Amerika sudah berada di jalur yang benar. 3 months into a crisis and unemployment is already starting to come down. That tells us that we're doing better than we thought. Survei baru menunjukkan sekitar 30% warga Amerika kini menggambarkan ekonomi sebagai baik. Ini kenaikan 7 poin dibanding jajak pendapat bulan Mei, tapi masih jauh dari 67% yang merasa positif mengenai ekonomi pada Januari lalu. Profesor ekonomi di Howard University William Spriggs berpendapat terlalu dini untuk merayakan, dan ia khawatir akan lebih banyak badai ekonomi yang menghadang. Ia mendesak Kongres memberi paket bantuan baru di samping paket pemulihan saat ini yang akan berakhir bulan depan. That's why it's so important for Congress to right now reassure people by keeping the extra $600 a week for the unemployment insurance. It's really vital. And I think it's dawning on them because we're in the middle of June and people can see July 31st is right there and job prospects aren't popping up. Sebagian warga Amerika yang terkena PHK kini sudah bekerja lagi, tapi 30% lebih dari mereka yang kehilangan penghasilan rumah tangga mengatakan dalam jajak pendapat mereka tidak mengharapkan pekerjaannya kembali. In the May jobs report, there was an additional 300,000 people that were permanently fired. Even though we gained 2.5 million jobs, those were largely people coming off of temporary layoffs. Kamis lalu, Departemen Perdagangan melaporkan ekonomi Amerika menyusut dengan laju 5% pada kuartal pertama. Penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, mencatat tidak ada rencana untuk menutup perekonomian lagi, meski terjadi lonjakan kasus COVID di beberapa negara bagian. We're going to have hotspots. No question. We have them now in, Texas and parts of the South, the Carolinas, Arizona. We just have to live with that. Menurut Kudlow, dampak ini masih bisa dikelola. Tapi akibat jumlah kasus COVID-19 meningkat lagi di wilayah selatan Amerika Serikat, maka setidaknya 19 negara bagian kini menunda atau menghentikan sementara tahapan pembukaan kembali kegiatan bisnis dan ekonomi di sebagian wilayahnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.